Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, senantiasa semua makhluk berbahagia. Alhamdulillah, Ayah sehat? Selalu sehat, Alhamdulillah. Baik para sahabat, saya yakin para sahabat baik yang ada di studio maupun yang ada di layar TikTok juga senantiasa berbahagia. Bertemu lagi bersama kami di acara Ngariksa, Ngaji Rasa Menyelami Makna Semesta. Kajian Ngariksa ini memang diadakan, memang sengaja ya, untuk memberikan kesempatan kepada para pemerhati kajian Ayah Guru untuk bisa berdiskusi, untuk bisa berinteraksi, bertanya terkait tema yang sedang dibahas. Ya, jadi baik nantinya di sesi yang akan disediakan, para sahabat baik yang ada di layar TikTok maupun yang ada di studio boleh bertanya terkait apa yang sedang dibahas kali ini. Ayah, alhamdulillah nih, Ngariksa episode kali ini temanya ini perjalanan menuju kesadaran itu tidak selalu terang. Nah, berarti ada yang gelap ya Ayah. Perjalanan menuju kesadaran itu tidak selalu terang. Nah, dari judul ini saja saya mungkin berpikir kadang nih kayak, berarti pas saya gelap itu saya sedang tidak sadar, apa begitu? Oh, kalau sedang terang berarti saya sedang sadar. Nah, untuk membedakan sadar dan gelap yang dimaksud oleh judul ini saja, mungkin ini juga perlu dijelaskan Ayah, agar tidak gagal faham gitu Ayah. Yang dimaksud oleh Ayah terang benderang tuh yang mana? Padahal mah lagi siang hari gitu Ayah ini teh, gitu kan. Memang kadang-kadang kalau misalnya ada teman-teman yang ditanya, bagaimana hari ini kamu? Aduh, poek atau gelap gitu. Apakah yang seperti itu yang dimaksud perjalanan menuju kesadaran itu tidak selalu terang? Ayah tidak berlama-lama, mangga waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ayah. Terima kasih Ayah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Sang Kehadiran, Sang Keberadaan, yang tidak pernah menghukum, tidak pernah menyalahkan, tidak pernah mengkutuk, tidak pernah mengazab. Dia hanya hadir untuk menuntun jalan kita pulang ke hadiratnya. Namun banyak sekali orang yang tidak sadar ketika dipanggil oleh Dia, karena menganggap segala sesuatu dalam hidup itu seolah-olah terjadi secara kebetulan. Mari kita sadari bahwa kita pun hadir di sini, termasuk para sahabat yang menunggu dari tadi pagi di rumahnya masing-masing, walaupun tidak pergi ke sini, tetapi kita bisa menyatu itu karena ada keterikatan kuantum, kalau bahasa fisika. Kuantum entang lemen. Keterikatan kuantum karena kita diikat oleh energi, karena kita mengambil energi lewat napas kita dari ruang yang sama. Maka saya sering mengatakan sebetulnya kita ini adalah saudara. Jadi saudara itu dari udara. Jadi satu udara. Kita itu ngambil energi dari ceruk yang sama, dari sini, dari ruang kosong. Dan kita juga akan mengembalikan energi ke ceruk yang sama. Itu jarang disadari. Oleh karena itu, bagi orang yang berkesadaran, setiap detik, setiap helaan nafas itu adalah bimbingan. Baik disukai maupun tidak disukai. Oleh karena itu, selayaknya kita
membawa diri kita ke frekuensi cinta, frekuensi syukur. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya selalu membiasakan kita semua, apapun aktivitas yang dilakukan, awalilah dengan atas nama Allah. Itu adalah sebuah kesadaran bahwa kita datang ke semesta ini bukan keinginan kita, bukan keinginan ayah ibu kita, tapi kita direncanakan oleh Sang Maha Arsitek Agung untuk menjadi kepanjangan tangannya, agar kita di kehidupan ini menjadi kepanjangan tangan Allah untuk membawa misinya. Apa sih misi Allah yang paling besar buat kita? Menyampaikan kasih sayang. Itu aja. Makanya itu menjadi satu judul besar di Al-Quran. Oleh karena itu mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan Kang Firman tadi menggelitik ya. Ini judulnya perjalanan menuju kesadaran tidak selalu terang. Tadi Kang Firman mulai nakal pikirannya. Berarti kalau gelap itu tidak sadar, kalau terang itu sadar. Itu kurang tepat. Karena banyak orang yang berjalan dalam terang tidak sadar. Gimana tuh ayah? Apalagi berjalan dalam gelap. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin bab 1 tuh bab ilmu. Saya tidak bosan-bosan sering menyampaikan ini. Kan itu hasil perenungan seorang yang sudah mencapai kesadaran. Beliau mengatakan manusia itu ada dua kan. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Yang tahu itu ada dua juga. Yang pertama, dia itu tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia itu tahu. Nah ini orang yang berjalan dalam terang tapi nggak sadar. Dia itu sebetulnya sudah punya potensi. Dia juga datang ke dunia ini membawa perpustakaan potensi dirinya. Tetapi di kehidupan ini karena tenggelam menjadi orang lain, tidak menjadi dirinya sendiri. Dia itu sebetulnya termasuk kelompok orang yang tahu. Cuman dia tidak tahu kalau dirinya itu tahu. Ini orang yang berjalan dalam terang itu, tapi tidak sadar. Ya, hati-hati itu. Kita jangan menganggap bahwa kalau orang itu kelihatan berpenampilan seperti beragama, seperti spiritual, Religius. ya seperti religius, kemudian juga taat beribadah, mungkin kita akan langsung mengatakan, wah dia sudah mencapai kesadaran. Itu belum tentu. Belum tentu. Bahkan saya melihat, mohon izin ya, bukan menyepelekan. Kebanyakan manusia itu hanya pindah, Kang Firman, dari topeng lama ke topeng baru. Tapi tetap bertopeng. Topeng lamanya apa ayah? Topeng Ya. barunya. Dari topeng lama ke topeng baru. Misalkan begini. Dia itu punya topeng. Topeng yang dipakai itu merasa seolah-olah dirinya itu paling suci misalnya. Itu topeng. Ya kan? Lalu menggunakan berbagai atribut kesucian. Bisa baju agama, bisa juga bicara seolah-olah dekat banget sama Allah. Mengikuti sunnah mungkin. Ya, ya. Seperti itu. Pokoknya dikit-dikit Masya Allah gitu. Tapi dia juga nggak ngerti Masya Allah itu apa. Itu topeng itu. Itu topeng. Nah dia itu ada keinginan tuh berpindah dari keadaan lama ke keadaan baru. Tapi masih pakai topeng juga. Jadi topeng barunya dia paksa dirinya, dipaksa nih. Makanya di dalam agama tuh nggak ada paksaan, nggak boleh. Karena kalau kita memaksa diri kita, misalkan memaksa untuk berubah, cuman karena terpaksa. Terpaksa itu sadar nggak Kang Firman?
Tidak. Iya. Kalau kita ingin berubah, tapi karena paksaan, misalkan gini, ingin berubahnya itu karena pengen surga, itu paksaan. Ingin berubahnya karena takut neraka, itu masih paksaan. Nah itu hanya pindah dari topeng lama ke topeng baru, tapi masih bertopeng. Karena orang yang sudah sadar, itu sudah tidak memikirkan surga dan neraka. Dia melakukan kebaikan karena alaminya manusia harus melakukan kebaikan secara alami. Tolong dipahami ya. Sejatinya begitu. Ya, karena kita ini kan setelah diciptakan tubuh kita, ditiupkan oleh Allah ruhku. Ya, ruhku itu kan bagian dari dirinya Allah. Bukan ruhmu, kan nggak ada ruhnya Kang Firman. Nggak ada. Ya, Firman tuh nggak ada. Betul ya. Yang ada itu adalah ruhku. Ya. Ya, kan Allah bilang, ketika aku sudah selesai menciptakan kamu dengan sempurna, aku tiupkan ruhku, Ya. bukan ruhmu. Jadi artinya isyaratnya adalah bahwa sebetulnya dalam diri Kang Firman itu ada misi dia. Hanya misi dia. Hanya misi dia. Dan misi dia itu pasti kekuatan positif. Saya sering berulang kali mengatakan bahwa kalau kita itu sakit, itu bukan dari Allah. Tetapi kesembuhan dari Allah. Kalau sakit itu penyebabnya kita sendiri. Itu. Kalau kita menderita dalam hidup, itu bukan dari Allah. Hati-hati, bukan takdir. Itu kesalahan kita. Tetapi Allah ketika kita menderita tetap memanggil kita kembali ke jalannya. Karena Allah itu tidak ridho kita hidup itu dengan penderitaan. Tidak ridho. Nah, Cuman karena kita ini kan sudah terbelenggu oleh kebohongan kolektif. Maaf ya, saya menyebut kebohongan kolektif. Kebohongan kolektif itu, kebohongan itu saking lama umurnya, udah berabad-abad, tapi karena diulang-ulang oleh banyak orang, padahal itu kebohongan, lama-kelamaan dianggap kebenaran loh. Bahkan ketika kita berbeda dengan kebohongan itu, kita pasti akan diasingkan di masyarakat. Dianggap berbeda itu salah. Padahal untuk menuju kesadaran, memang kita harus keluar dari kebohongan kolektif itu. Dan kalau kita memenjarakan diri di kebohongan kolektif itu, berarti kalau kebohongan kolektif, berarti kebohongan individu itu sudah menjadi kebohongan yang besar. Ya. Sudah menyatu menjadi makin besar nih si kebohongan ini, makin merasa kuat. Kan itu juga topeng. Topeng. Yang tidak disadari. Ya, yang tidak disadari. Makanya ketika kita misalkan melakukan aktivitas tertentu karena kita ingin dapat validasi luar, ingin disebut siapa gitu, itu kan topeng. Makanya benar kata Sayyidina Ali bahwa penyakit orang kaya itu pelit, penyakit orang miskin iri hati. Ya, ini yang suka iri hati itu berarti masih miskin. Penyakit orang alim itu sombong. Kesombongan itu topeng bukan? Topeng. Ya. Penyakit orang bodoh banyak bicara. Tapi yang dia bicarakan juga nggak ngerti. Bicaranya banyak, tapi yang dia bicarakan pun dia nggak ngerti. Gitu, orang bodoh begitu. Tapi orang bodoh kan ingin disebut pintar. Topeng lagi Kang Firman. Jadi ketika kita memaksa diri untuk berubah, bukan dari kesadaran, dia tuh hanya pindah dari satu topeng ke topeng selanjutnya. Awas, hati-hati loh. Ketika kita berubah itu belum tentu topengnya copot. Mungkin dulu topengnya buta, sekarang topengnya buta hijau gitu. Sama-sama buta. Tapi masih topeng gitu. Tapi kita menganggap seolah-olah saya sudah hijrah, seolah-olah saya sudah berubah.
Padahal kita itu belum memasuki sifat alami kita. Harusnya kita melakukan kebaikan itu karena memang saya datang ke dunia direncanakan Allah untuk tujuan Allah, membawa kebaikan Allah. Alaminya saya adalah melakukan kebaikan secara alami, bukan karena ingin validasi. Betul lah ya. Ini penting nih, karena saya mau bangun kesadaran. Gitu. Ya seperti pohon bambu. Pohon bambu, ya tugasnya jadi bambu. Dia melakukan kebaikan sebagai bambu. Emang tugasnya begitu. Mulia jadi pohon bambu. Gitu. Ya. Makanya saya sering mengatakan, Kang Firman pernah nyalain lilin ya? Pernah ya. Nah ya. Makanya kalau ulang tahun ya jangan tiup lilinnya. Itu berarti ulang tahunnya tambah gelap itu. Ini kan biasa, karena kita juga ngikutin kebanyakan orang aja kan gitu. Iya, betul. Dari kecil kan setiap anak ulang tahun selalu aja tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, tiup aja, tepuk tangan. Apa sih? Tapi karena si anak ini sedang melakukan yang dilakukan banyak orang, dan itu adalah kebohongan kolektif yang diulang terus-menerus. Lama-kelamaan anak itu tidak merasa salah. Kalau ulang tahun harus tiup lilin. Makanya dari tahun ke tahun umurnya tambah tua, tambah gelap kan? Karena tiup lilin terus. Tapi saya Kang Firman, mungkin Kang Firman tahu ya. Saya kan suka dirayakan tuh hari kelahiran saya, bukan ulang tahun nggak bisa diulang. Saya tidak pernah ulang tahun. Hari kelahiran saya dirayakan. Mungkin karena ya sahabat-sahabat di sekitar saya merasakan kelahiran saya ini ada positifnya bagi mereka gitu. Mereka berterima kasih atas kelahiran saya. Tapi saya sering bilang, tolong ya jangan tiup lilin. Kalau mau nyalakan lilin. Nah, coba perhatikan ya. Kalau lilin sudah nyala, lilin itu dia nyala bukan karena benci pada gelap. Bukan. Ini hati-hati nih, sangat dalam nih filosofisnya. Lilin itu nyala, itu bukan karena benci sama gelap. Dia tidak pernah benci sama gelap. Dia melaksanakan tugas aja secara alami sebagai lilin yang harus menyala. Alaminya begitu. Beda kan? Saya ingin menyala karena saya ingin melawan kegelapan. Hati-hati itu. Itu sudah topeng itu. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan di rumah ya kecil-kecilan, saya ingin melakukan kebaikan supaya saya ya disebut baik lah oleh suami, itu udah keluar dari sifat alami. Ya, betul. Itu tuh topeng sebetulnya. Tapi kalau mau melakukan kebaikan karena memang saya sadar saya diutus oleh Allah untuk menjadi sumber kebaikan, dan memang alaminya saya harus melakukan kebaikan, dan kebaikan itu ya bukan buat suami, bukan untuk istri, bukan buat anak, ya buat saya gitu. Karena memang baik. Karena saya memang baik gitu. Ya. Saya kan kekuatan positif gitu. Saya nggak tahu namanya apa itu ikhlas atau apa, saya tidak suka ngasih nama. Pokoknya kalau saya hidup ya gitu aja. Jadi saya melakukan, sekarang saya ngasih kajian, ya saya bukan karena ingin dipandang saya hebat, saya ingin dipandang sebagai orang yang terkenal, ya buat apa, itu kan topeng, ya kan? Saya ingin melakukan tugas alami saya gitu. Masa saya kalah sama pohon bambu? Masa saya kalah sama pohon pisang? Pisang aja melakukan kebaikan tidak mikir surga, ya kan? Iya. Setelah menyumbangkan pisang, udah dia mati dengan bahagia. Beda kan manusia baru melakukan kebaikan dikit aja, udah langsung, wah jannah. Itu topeng itu. Hati-hati itu. Itu sudah keluar dari sifat alaminya. Mungkin kalau surga ditiadakan, nggak melakukan kebaikan kan? Jadi surga sudah jadi Tuhan itu. Karena dia melakukan kebaikan didorong oleh kekuatan lain namanya surga, atau didorong oleh kekuatan lain yang namanya neraka karena dia takut. Nah kalau kita ada di level itu, ini sadarnya itu masih lama.
Masih lama. Ya. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa cobalah kita mulai kembali ke jati diri kita yang asli, sehingga kita melakukan kebaikan itu karena memang itu sifat alami kita. Paham ya? Kan saya sudah menjelaskan di kajian yang lalu, Kang Firman. Kalau kita itu nyapu, kan sebenarnya tidak menciptakan bersih. Nyapu itu hanya membuang yang kotor. Karena bersih itu bukan buatan manusia. Bersih itu sifat alami dari alam. Begitu disingkirkan kotornya, kan bersih ada. Jadi jangan kemudian kita jadi orang yang sombong. Ibu mandi bersih gitu. Sate ya tuh. Nah, itu udah sebetulnya ya mandi bersih. Ya alhamdulillah saya diberi kemampuan menyingkirkan yang kotor, maka bersih nampak kan gitu. Sama bahagia juga. Bahagia itu sifat alami. Makanya ada orang yang sekarang masih mencari kebahagiaan, nggak akan dapat. Singkirkan aja penghalangnya, bahagia itu muncul. Ini omongan saya kelihatan sangat dangkal ya. Memang karena saya dangkal ngomongnya. Tapi ini penting gitu. Ini adalah sumber-sumber kesadaran, sumber-sumber kebahagiaan yang sangat basic. Betul. Ini kalau di universitas kalau saya ngajar ini fundamental. Makanya dosen-dosen yang mengajar fundamental fisik itu dosen-dosen senior tuh. Kalau yang ngajar fisika lanjut macam yang muda-muda yang sedang banyak senang ngomong nggak apa-apa. Padahal nggak tahu fundamentalnya. Ini fundamental ini, fundamental. Saya bicara fundamental, fundamental ya, gitu. Jadi kita melakukan kebaikan karena memang kita sumber kebaikan. Alaminya memang seperti itu. Jadi kalau tadi, kok bersih? Jangan merasa bersih itu ciptaan kita. Tidak. Kita tidak menciptakan. Bersih itu sifat alami alam. Cuman kelihatan bersih karena kita menyingkirkan kotornya. Jadi sebenarnya tugas kita itu mengembalikan sifat alami. Kalau belum nampak sifat itu, coba singkirkan penghalangnya. Sehat itu sifat alami. Sehat itu sifat alami. Jadi kalau kita sakit-sakitan berarti sudah tidak alami lagi. Karena tubuh kita ini kan dokter yang paling hebat. Bahkan saya sudah jelaskan di kajian yang lalu ya bahwa tubuh ini isinya cuma dua, listrik dan kimia. Makanya saya sampaikan kemarin, kita mau ngirim resep apa ke pabrik kimia kita, ya tergantung kita. Siapa pembuat resep dalam diri kita? Pikiran dan perasaan. Kalau pikiran dan perasaan bikin resep racun terus, maka pineal gland kita juga terus bikin kortisol, adrenalin. Akhirnya tubuh menjadi pegal-pegal, awalnya pegal-pegal, betul nggak? Semut masuk, kebas-kebas, betul nggak? Itu kan karena tubuh sudah memproduksi racun, namanya adrenalin, kortisol. Kenapa? Karena si dokter di tubuh kita ngasih resepnya racun semua. Coba kalau pikiran dan perasaan nulis resepnya itu kebahagiaan, cinta, ya toh? Kedamaian, ketenangan, dan itu si pineal gland juga ngasih obatnya itu dopamin, serotonin, oksitosin, ya kan? Dan zat-zat kimia yang menguntungkan, sehingga tubuhnya menjadi imun. Ada virus-virus dikit mah sikatlah sama tubuh, gitu. Tidak autoimun. Maaf ya, itu autoimun itu kan kehilangan imun. Kehilangan imun itu berarti tubuh memproduksi hormon-hormon yang merugikan. Tapi kita tidak sadar, seolah-olah itu adalah takdir. Itu adalah dari Tuhan. Lah, kalau Tuhan sumber penyakit, bagaimana Tuhan punya kepribadian yang ganda? Sementara Tuhan diharapkan jadi sumber kesembuhan. Kan aneh kita itu. Sering nggak aneh kita itu? Iya. Sering kan? Inginnya sukses, tapi yang diceritakan kegagalan terus. Setiap ketemu orang cerita aja trauma-trauma. Ya kan? Padahal inginnya sukses. Betul nggak? Yeah. Iya. Inginnya jalan lenggang. Tapi kalau cerita itu selalu aja tentang macet. Berarti kan Idul Fitri
Kembali ke fitri. Berarti pernah fitri dong? Iya, betul. Betul, gimana? Semua yang kembali itu yang pernah. Betul. Makanya Idul Fitri itu kan, fitri itu Kang Firman ya, kalau dalam bahasa Arab, pertama bisa berarti watak asli, fitri itu. Id itu artinya kembali. Jadi Idul Fitri kembali ke watak asli. Jadi kan sebelum bulan puasa, tukang bohong. Nah selama puasa, alhamdulillah sebulan itu, ya setiap mau bohong, puasa. Setiap mau bohong, puasa gitu. Nah, tapi begitu selesai sebulan kembali bohong, itu Idul Fitri. Aduh. Kembali ke sifat asli. Bukan Nah itu ini, mungkin ayah. ini baru Idul Fitri tapi tidak memperoleh kemenangan. Hati-hati, makanya kan tidak ada minal aidin, nggak ada. Ada gandengannya wal faizin. Kalau kembali dan memperoleh kemenangan itu artinya dia mengalami hijrah kesadaran. Gitu. Tapi kalau kembali, ini bukan lelucon saya. Jadi Idul Fitri itu pertama kembali ke watak asli. Fitri itu bisa berarti juga sarapan pagi. Fitri itu. Kan selama Ramadan sebulan nggak sarapan pagi, kan sahur. Begitu hari pertama Lebaran langsung sarapan pagi. Jadi kembali sarapan pagi. Itu Idul Fitri. Iya, itu serius. Tapi ada fitri sebagai tadi kekuatan positif, sifat alami. Fitrahnya. Nah, fitrahnya. Kan kita kadang-kadang ngomong tuh suka nggak jelas ya. Kembali ke fitrah, apa sih fitrah itu? Ya. Oh iya, dulu dia itu sebetulnya istrinya Fitrah. Itu. Kemudian lama ya, melanglang buana, balik lagi ke fitrah, kembali ke fitrah. Itu. Padahal fitrah itu artinya alami sebetulnya. Jadi kembali ke fitrah itu kembali ke sifat alami, bahwa kita ini sebetulnya jujur ya, kita ini ya mewarisi sifat-sifat Tuhan sebetulnya. Nah, ketika sifat-sifat Tuhan diwarisi oleh kita sebagai manusia, itulah yang disebut dengan kemanusiaan. Makanya hebat kan leluhur kita itu. Pancasila itu yang pertama ketuhanan dulu. Ketuhanan itu berarti kesipati sifat-sifat Tuhan. Kalau kesetanan kesipati sifat-sifat setan itu. Supaya gampang memahami ketuhanan. Nah, orang yang mengalak kesipati sifat-sifat Tuhan, berarti kan sifat Tuhan itu sudah ada dalam diri dia, cuman selama ini tidak kelihatan. Itu merap. Itu. Nah, ketika nampak lagi sifat ketuhanan itu pada diri seorang manusia, itu disebut tahaluk bi ahlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Tuhan, maka disebut kembali ke fitrah. Maka dia jadi punya sifat kemanusiaan. Iya. Nah gitu. Makanya kan begitu sifat kemanusiaan tiba pada dia, maka dia punya sifat yang adil dan adab. Kan gitu. Coba ingat Pancasila ya. Kalian maka saking seringnya, apalagi bagian pembaca Pancasila ya, dulu waktu kecil ya. Pokoknya bangga ya. Pokoknya udah dandan pagi-pagi. Ya saya dulu gitu. Ya bagian baca Pancasila gitu. Tapi udah baca nggak tahu isinya apa. Padahal itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kalau tidak ada kemanusiaan, nggak ada tuh adil tuh nggak ada. Adil itu kan sifatnya Allah, al-adil. Adab itu sifatnya Allah, ya, yang maha lembut. Nah manusia ini sekarang ini ya banyak yang sudah mulai kehilangan sifat-sifat itu. Lupa tapi masih ingin ya. disebut manusia. Lupa terhadap kesejatiannya itu. Nah itu. Jadi berarti kehilangan kesadaran. Ya, jadi kembali ke pertanyaan Kang Firman, ya, apakah gelap itu tidak sadar, terang itu sadar? Bukan maksud saya. Ya. Karena sadar itu sebetulnya pertemuan antara yang dicari dengan yang mencari. Pertemuan antara yang disembah dengan yang menyembah. Kalau sudah tidak ada dua lagi, itulah kesadaran. Baru ayah, baru. Oke, begitu saya gambar ya supaya gampang. Pokoknya kalau di Jelekong saya sukanya nulis. Gini. Ini kan ada si A, kemudian ada si B, ada si C, ada si D, ya. Banyak sekali nih, ya. Ya, yang aku manusia.
tapi tidak punya sifat kemanusiaan. Makanya begitu orang kehilangan sifat kemanusiaan, coba lihat tuh. Jadi tidak adil, jadi tidak beradab. Ya kan? Makanya kan saya sering ditanya, kenapa saya bangun pusat pelatihan hidup sehat ini? Karena saya sedang ikut membangun peradaban. Nah, peradaban itu salah satunya adalah dari kata adab. Jadi mengembalikan manusia ke adabnya, supaya manusia itu kesifati sifat-sifat Tuhan. Kalau kesifati sifat Tuhan jadi beradab. Gitu, ya. Oke. Nah, kesadaran tuh adanya di sini nih. Nih, kesadaran. Kesadaran. Itu ya, Kang Firman. Kesadaran tuh ada di sini. Jadi kesadaran itu apa? Ketika kita ini tidak merasa dua lagi. Saya dengan Allah itu tidak terpisah. Karena Allah mengatakan bahwa aku bersama kamu, bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Tetapi itu kan baru knowledge. Allah ngasih info bahwa Allah itu bersama kita. Itu knowledge ya. Apakah setiap orang merasakan kebersamaan dengan Allah, itu kan yang jadi pertanyaan. Allahnya bersama kita, tapi kita tidak merasa bersama. Bahkan kita merasa sendiri, merasa kesepian, kan begitu. Harusnya kan kalau bersama tidak merasa kesepian dong, walaupun lagi sendiri. Ya, gitu. Nah, ketika kita sudah mencapai satu keadaan di mana saya tidak merasa terpisah lagi, karena aku yang kecil ini sudah lenyap pada aku yang besar. Sehingga setiap saat itu yang ada itu ya Allah, 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 Allah. Nah, itu namanya sadar. Paham ya? Paham ya? Nah, supaya gampang nih, karena kita kadang-kadang juga suka ngomong kesadaran, tapi nggak jelas. Jadi kesadaran itu sebenarnya pertemuan lah. Aku yang kecil dengan aku yang besar. Ketika lenyap sepenuhnya, ingat ya, lenyap itu bukan lenyapnya tubuh. Tapi lenyapnya itu adalah lenyap keakuan kita. Gitu. Ngerti ya? Maka itu namanya kesadaran. Yes ya? Jadi kesadaran itu, setuju nggak kalau saya sebut itu adalah pertemuan sebetulnya? Setuju ya? Oke, saya tulis. Jadi kesadaran itu sebetulnya adalah pertemuan. Nah, makanya kan di dunia ini ada manusia cuma dua aja, yang sadar dan yang tidak sadar. Bukan tidak bersama dengan Allah, karena Allah tidak pernah meninggalkan dia, tapi dia tidak merasakan pertemuan itu. Ya, betul. Setuju ya? Setuju ya? Oke. Nah kita ini kan selama ini membayangkan seolah-olah ya, ini ada berapa banyak nih manusia ini? Berapa? Ada 5 ya? Bukan. Ini sebenarnya 8 miliar. Ilusi optik berarti ayah. Ya. Sebenarnya 8 miliar. Cuman ya kalau saya gambar 8 miliar maksud saya gak selesai gitu kajian. Terus aja saya gambar. Oke. Jadi maksud saya ini 8 miliar sebetulnya. Siapa ya? Kalian salah tadi menangkap. Ini 8 miliar sebetulnya. Nah, dulu kita menganggap seolah-olah jalan menuju kesadaran itu ya cuma satu aja. Cuma satu. Ini jalan, satu-satunya jalan. Jadi dianggap ini satu-satunya jalan. Itu. Dulu kita menganggap begitu. Seolah-olah jalan menuju kesadaran itu cuman ada satu pola aja. Satu pola. Gitu. Nah ternyata jalan menuju kesadaran itu ada 8 miliar jalan. Oh, oke. Jadi pandangan ini tuh nggak salah sih, cuman keliru. Maka saya coret. Jadi sebetulnya di sini tuh ada 8 miliar jalan. Jadi sebenarnya setiap kita nih yang datang ke dunia ini ya, kalau mau menjalani hidup ya, sebagaimana adanya, tidak ada penolakan terhadap apapun, terutama menolak yang tidak disuka. Itu jalan. Dan puncaknya kita akan menemukan kesadaran itu. Ya makanya Allah kan kasih pesan di Al-Baqarah ya,
Saya selalu tidak lupa menyebut ini, ya, Al-Baqarah 216. Ya, kan Allah selalu berulang-ulang mengatakan, boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Kenapa Allah perlu bicara itu? Karena manusia itu kebanyakan dikendalikan oleh egonya, oleh pikiran palsunya. Ego, pikiran palsu, dia itu instan. Senangnya apa yang disebut baik oleh dia. Makanya ada yang disebut buruk oleh dia, walaupun itu baik menurut Allah, maka si ego ini pasti akan melakukan penolakan. Jadi kalau menolak yang kita tidak suka itu berarti apa, Kang Firman? Berarti kita ya berhenti tuh di tengah jalan, kalau itu jalan kita. Itu yang memperlambat kita untuk sampai di kesadaran. Karena menolak terus. Ayat ini relevan nggak dengan misalnya kan di komunitas ada bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana baiknya saja, itu relate tidak dengan ayat ini? Enggak. Oke. Karena kalau yang itu ya keputusan yang dibuat oleh manusia. Ayat itu mengatakan bahwa, Allah sedang mengatakan bahwa, sekalipun kamu tidak suka, udah kamu jalanin aja, kamu belajar bertahan dalam ketidaknyamanan dengan sabar, karena aku menunggu di sana loh, gitu. Aduh. Gitu sebetulnya. Aduh. Nah sekarang kita setiap ada yang tidak suka, tolak. Tidak suka, tolak. Betul nggak? Merubah. Ada yang tidak suka dari pasangan, cerai. Dan dikira kita, ketika kita itu menghindar dari satu yang tidak disuka itu, kita pikir kita ini bebas. Itu yang keliru. Justru kita itu sedang mengundang yang sama berulang-ulang. Cuman pandangan si ego itu ya berbeda dengan pandangan Allah. Justru Allah itu udah kamu hadapi aja, aku nunggu loh di sana gitu. Gitu kata Allah itu. Nah, perjalanan kita tuh jadi kenapa panjang mau menuju kesadaran akibat dari kita sendiri banyak istirahat. Berarti yang hijrah yang tadi mah bisa jadi hijrah dari apa yang tidak disukai ke hijrah yang disukai, sama aja bohong atau itu mah ya? Ya, bukan. Bukan, itu bukan hijrah. Itu hijrahnya ego. Oke. Itu namanya menendang, kemudian mencengkram. Karena ego begitu dapat yang disukai juga susah. Karena jadi menendang. Coba ego gini ya. Ego nih. Pasangan kurang baik lah. Kalau disebut kurang ajar tuh nggak enak. Kurang belajar. Kurang belajar daripada kurang ajar. Kurang baik. Kan itu tidak disukai, Kang Firman. Ya. Disukai. Pasti ditendang kan? Nah, sekarang yang sebaliknya. Susah nggak yang tadi? Waktu ditendang susah nggak? Susah, menimbulkan penderitaan. Karena dia akan berulang-ulang mengalami itu. Makanya ada, mohon maaf ya, ada yang mencoba berulang-ulang ganti pasangan, ternyata gitu-gitu juga. Ya, nah nanti kesadaran, belum nyampe ke sana. Nah sekarang pasangan ini baik banget. Kebalikannya? Baik banget. Mencengkram nggak? Mencengkram. Susah nggak? Ada. Susah, jadi takut kehilangan, betul nggak? Terus yang mana yang nggak susah? Kan dua-dua juga menimbulkan kesusahan. Ego ya, ego. Kalau dilihat oleh ego. Tapi kalau dilihat oleh si kesadaran, makanya begitu seseorang sampai di si kesadaran itu, yang dilakukan itu tidak berbasis surga, tidak berbasis neraka. Dia karena memang memasuki sifat alaminya dia, karena dia kalau melakukan kebaikan itu yang alami, dia happy. Dia senang, dia puas gitu loh. Iya betul. Saya tuh pengennya begitu di kajian ini tuh. Jadi dari sini tuh kita nyebrang ke sana, sudah kita melakukan kebaikan tuh sudah tidak ada benar, tidak ada salah gitu loh. Ya, pokoknya semua itu baik-baik aja dan kita happy di semua situasi. Itulah yang namanya ganjil. Makanya di bulan Ramadan kita harus melaksanakan sholat ganjil. Nah,
Tapi nggak ngerti, malah sholatnya 1, 3, 5, 7 kan gitu. Betul nggak? Jadi tidak memanai itu. Betul jumlah rakaatnya ganjil. Tapi esensinya bukan itu. Witir itu artinya kita membebaskan diri dari sudut pandang yang dualitas. Ya. Gitu. Karena kalau masih begitu, kan dua-duanya juga menderita kan tadi. Ya, ya. Suami kurang belajar, menderita. Suami baik banget juga menderita. Betul nggak? Wah pokoknya dijaga ketat gitu, jika perlu pakai satpam gitu kan menderita juga. Betul nggak? Nah itu, ya penting ya. Nah jadi yang kedua, boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu racun bagi kamu. Sebetulnya Allah itu menyatakan di bagian akhir dari ayat itu, wallahu ya'lamu wa antum la ya'lamun. Allah itu tahu, sedangkan antum ente nggak tahu, itu aja. Nah kita itu disuruh sadar supaya bahwa kita tuh nggak tahu sebenarnya Kang Firman. Sudah ikut taunya Allah aja. Nyerah aja. Nah kita ini kan suka bilang Allah maha tahu, Allah maha sabar, betul nggak? Allah. Jadi seolah-olah yang harus maha itu cuma Allah gitu loh. Padahal bagian dari dirinya itu sudah ada di sini, namanya ruhku. Harusnya kita itu sadar bahwa sebenarnya kita ini sebetulnya harus mewarisi itu, karena kita diutus ke dunia ini untuk membawa sifat-sifatnya. Ingat ya sekali lagi, kita datang ke dunia itu untuk membawa sifat-sifatnya. Nah, saya kasih tahu ya, semua orang yang di dunia sekarang sudah membawa sifat-sifatnya, coba perhatikan. Hidupnya itu ya selaras saja. Betul. Selaras gitu. Karena sudah membawa sifat-sifatnya. Gitu. Pengasih, penyayang, penyabar, lembut, bijaksana. Itu pasti kan yang ditarik secara juga secara alami begitu. alami. Tidak memaksakan rasa sabar, tidak memaksakan syukur. Ah ya. Gitu. Makanya kalau lagi marah, sadar kita itu marah gitu. Tidak usah ditekan, sadar kalau kita marah. Lagi sedih nggak apa-apa, sedih itu nggak apa-apa. Normal, ya. Jangan ditekan kesedihan. Saya sedang sedih, nggak apa-apa. Akui bahwa kita sedih, nggak apa-apa. Itu sebetulnya ketika kita sedang merasakan perasaan-perasaan itu udah mulai sadar itu. Daripada dikasih topeng, berpura-pura lagi. Nah, jadi ada berapa jalan ke sana tuh? 8 miliar. Ada 8 miliar. Ada nggak yang lewat jalan penderitaan? Ada? Ada lewat jalan ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dia juga nanti kalau suatu saat bisa menangkap pesannya, dia akan sampai juga ke sini. Ada nggak yang sibuk terus, sibuk cari uang, sibuk ini, sibuk itu, sibuk juga menjalankan ritual agama, tetapi pokoknya kayak robot lah, diperbanyak rakaatnya, sembari nggak ngerti sebenarnya dia tuh nyembah siapa. Jangan-jangan nyembah pikirannya sendiri. Nah, dia kemudian bisa saja menuju kesadarannya lewat suatu keadaan dalam dirinya yang namanya kehampaan. Bisa nggak? Ada nggak orang yang sibuk tapi hampa? Banyak ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu jalan kamu buat menuju kesadaran. Oke. Nggak apa-apa. Jangan ditolak, diterima dulu. Jadi saja. tolak, jangan tolak. Justru ketika dia sadar mengalami kehampaan, kan di situ dia mulai ada apa nih dengan aku. Makanya wajiblah baca buku saya yang judulnya Ada Apa Dengan Diriku. Berarti itu langkah awal untuk pertemuan tadi. Iya, langkah awal. Kalau ditolak gimana mau ketemu? Nah, kan kebanyakan malah justru ditolak. Betul nggak? Bukan diakui. Nah, ada juga yang melalui kebingungan. Ada nggak? Ada ya. Ada. Makanya di Quran surat A2 kan dikatakan, aku dapati kamu dalam keadaan bingung, tetapi aku ngasih petunjuk. Jadi ternyata petunjuk itu diberikan pada yang bingung. Jadi ketika bingung nih, hidup bingung nih, ya udah bagus itu. Hidup berarti. Hidup itu awal mau menuju kesadaran. Nggak apa-apa. Ngaji dengan saya tenang aja. Nyampe sini dengar kajian saya tambah bingung, bagus itu awal kesadaran. Nah yang bermasalah tuh bingung, nggak ngerti enggak.
Banyak saya kalau udah ngajar fisika 18 papan tulis, rumusnya udah keluar semua. Saya kalau ngajar begitu, nggak pernah pakai buku, pokoknya udah keluar aja ngalir. Udah saya tanya mahasiswa, kamu mengerti nggak? Enggak Pak. Bingung? Enggak Pak. Wah, itu. Udah saya gagal itu jadi dosen. Paling tidak bingung aja gitu ya. Bingung dengan semua rumus itu udah keren itu. Oke. Tapi dia harus sadar kalau dia bingung. Nah, orang yang bingung tapi tidak sadar dengan kebingungannya, itu nggak akan mencapai kesadaran. Ya kalau kalian baca Quran, ini apa sih maksudnya? Aku melihat matahari terbit condong dari gua ke sebelah kanan, dan matahari itu terbenam ke sebelah kiri. Ya naon deh itu. Liur, bingung, bagus itu. Daripada yang baca Arabnya terus bingung, enggak, ngerti enggak. Coba kalau yang baca Quran, kemudian baca Arabnya aja gitu. Bagus kan? Bingung enggak? Ngerti enggak? Betul enggak? Sadar-sadar. Ah, itu makanya enggak sadar-sadar. Maaf ya, maaf. Ini yang suka one day one judge. Bagus itu, bagus ya, bagus. Banyak pahalanya. Tapi kalau kita ibadah karena pahala, berarti memang Tuhan kita pahala. Itu sudah musyrik. Cuman kita nggak sadar. Berarti kita menuhankan yang selain Allah loh, namanya pahala. Tapi kalau ditanya gitu, kenapa kamu ibadah? Pahala, pahala, pahala gitu. Kita tuh nggak sadar seolah-olah itu benar. Itu sudah menjadi kebohongan kolektif. Karena semua orang banyak ngomongnya begitu. Kecuali saya. Pernah nggak dengar saya ngomong begitu? Barusan ngomong saya. Ada nggak yang mengalami kesadaran lewat agama? Ada nggak? Ada. Lewat agama berarti lewat ritual, betul nggak? Lewat ibadah, ada. Mengalami kesadaran juga. Nah, ada nggak yang lewat gelap tadi? Ada nggak yang lewat terang? Ada. Berarti banyak dong. Ini kalau saya tulis kan nggak selesai, karena ada berapa? 8 miliar. Ada 8 miliar jalannya. Nah, tapi ini semua, nih saya kasih kurung, jalan yang 8 miliar ini baru ada artinya kalau di sini ada satu kata yang bernama kejujuran. Ini aja. Coba kita praktekkan. Penderitaan, ya, tidak akan membangun kesadaran. Kalau tidak ada kejujuran, misalkan malah nyalahkan orang, nyalahkan pihak lain, menyesali keadaan, betul nggak? Ya, gitu. Akhirnya malah percaya kalau dia menderita karena disantet. Itu orang kayak itu nggak akan sadar-sadar, malah cari dukun, santet, yang sama-sama nggak sadar. Disebutnya orang pinter, ya kan? Pintar bohong maksudnya. Tarik menarik nggak ya itu mah? Iya, tarik menarik satu frekuensi. Yeah. Bukan mencari orang yang sadar gitu. Orang kayak saya ini nggak ada yang nyari. Ada pejabat datang ke rumah saya. Saya datang ke sini mohon izin. Saya itu udah 2 periode. Kalau bisa ya selamanya saya jadi. Saya bilang nggak bisa saya begitu. Saya justru akan menyiapkan Anda supaya bisa menerima kenyataan hidup. Karena tidak ada pejabat di jabatan itu seumur umur, yang ada itu perubahan. Kalau mau belajar perubahan, saya gurunya. Tapi kalau melanggengkan jabatan, cari yang lain. Alhamdulillah nggak datang lagi yang kayak gitu. Makanya alhamdulillah saya jarang didatangi yang begitu. Yang mau melanggengkan egonya, melanggengkan jabatannya, yang kayak gitu, mohon maaf, pasti datangnya sama yang tukang bohong lagi, yang menganggap seolah-olah semesta ini tidak ada perubahan. Bahkan dipacu supaya dia semakin tidak siap berubah, padahal kenyataan akan berubah, dan pasti suatu saat perubahan itu ada. Maka saya bilang, hidup itu bukan sekedar perubahan, bahkan akan berakhir. Kalau kita tidak siap dengan perubahan itu, kita hanya menyiapkan di zona nyaman seperti yang ego mau, kita sudah menciptakan penderitaan baru.
itu neraka. Ayah, balik lagi penderitaan dan Oke. jujur. Hmm. Yang tadi, Ya. penderitaan dan jujur bagaimana itu? Ya, jadi ini semua harus jujur nih. Nah, begitu ada terjadi, ya, ekonomi hancur, keluarga hancur, ya. Nah, semua kehancuran-kehancuran ini gak apa-apa, asal jujur, jujur. Jangan-jangan ada yang salah dengan saya. Jangan-jangan semua yang datang ini saya yang mengundangnya. Jangan-jangan sebetulnya ini adalah hukum tarik-menarik dan saya magnetnya. Dia akan mulai istirahat dan tidak menyalahkan pihak lain. Kemudian dia akan merenung ke dalam dan suatu saat dia akan menemukan suatu pola. Sampai pada titik, oh pantas ya kata Allah, boleh jadi kamu tidak suka sesuatu. Pola itu amat baik. Itu, dia mulai belajar tuh. Belajar menerima yang tidak disukai itu. Karena dia percaya di ujung sana Allah sudah menunggu. Itu kejujuran kaitan dengan penderitaan. Bukan jujur, iya jujur saya menderita, bukan itu. Bukan itu. Oh Pak, ini salah paham nih, Salah paham. hati-hati. Apalagi, oh ini sudah takdir. Itu. Ingat ya sekali lagi, Allah tuh kekuatan positif. Kejujuran itu berarti kan dia tidak berbohong pada diri sendiri. Tidak memanipulasi data. Kejujuran yang dimaksud di sini itu, saya berarti sudah keluar dong dari sifat alami saya. Kan harusnya kalau saya berjalan di sifat alami saya menjalankan kepanjangan tangan Allah menyampaikan sifat-sifat Allah itu, harusnya kan kekuatan positif yang muncul. Jadi sebenarnya negatif itu karena ketiadaan kekuatan positif. Clear? Oke. Sekarang kejujuran dengan kehampaan. Waduh, saya ini apa yang kurang ya? Gitu kan? Dulu pengen mobil udah banyak di garasi. Pengen rumah yang bagus sudah ada. Deposito alhamdulillah. Walaupun cuma 9 digit nggak apa-apa. Tapi ada kehampaan di sini. Ada perasaan yang mengganjal di sini, gitu. Kemudian dia jujur. Jangan-jangan selama ini saya hanya memenuhi kebutuhan fisik saya. Kan saya bukan yang fisik ini. Di balik saya itu ada diri sejati saya. Yang abadi, yang tidak pernah mati. Jangan-jangan saya coba ngurusi ya yang tidak abadi. Yang akan ditinggalkan. Tapi saya tidak mengurusi yang ada dalam diri saya. Jangan-jangan selama ini saya menelantarkan yang ada dalam diri saya. Sampai pada satu kesadaran, oh ternyata semua realitas fisik ini hanya proyeksi dari realitas energi yang ada dalam diri saya. Jujur nggak itu? Jujur. Bisa nggak sebagai titik awal menuju kesadaran? Ya bisa sekali, bisa. Bisa kan? Jujur Bisa. versi yang ini ya. Yang ini. Makanya saya jelaskan supaya nggak salah kaprah. Ya. Bingung. Ya. Rasanya ibadah udah. Umroh berkali-kali. Haji juga sudah berkali-kali. Sedekah sering. Baca Quran one day one juz. Tapi saya ini sebetulnya siapa? Saya dari mana ya? Bingung. Terus sebetulnya apa tugas saya selama ini itu? Tugas yang dari ego saya? Apa dari Allah? Kebanyakan orang atau apa saya hidup sudah digerakkan oleh Allah? Jangan-jangan hidup saya digerakkan oleh ketakutan saya, pengen dapat validasi saya, pengen dipuji, pengen disebut siapa. Bingung kan? Kalau sudah mulai bingung, bagus. Itu berarti sudah mau lahir tuh. Ya. Tapi dia jujur dengan kebingungannya, pasti dia akan sampai ke situ. Nah, ada lagi nih jalankan ritual agama. Waduh, sampai hitam. Berarti sujud saya banyak banget. Tapi kenapa saya sombong ya? Saya merasa berbuat baik seolah-olah karya saya. menghina yang tidak syariat. Ketika orang lain berbeda dengan saya hujat. Allah aja yang punyanya diam.
Kenapa saya berisik ya? Gitu. Kok saya merasa paling benar, paling alim. Pokoknya orang yang berbeda dengan saya, ritualnya beda dikit aja, wah itu pasti bid'ah gitu. Tapi jujur. Karena banyak yang menjalankan ritual nggak jujur kan? Iya. Nah ini saya kasih tahu. Jalan ritual banyak, tapi nggak jujur. Walaupun habis sholat tetap marah-marah. Habis sholat nyakitin pasangan. Habis sholat bohong. Tapi dia malah merasa bangga dengan sholatnya. Yang penting sudah sholat. Gak tahu tujuan sholat itu mencegah dari keji dan munkar. Kalau tidak ada kejujuran tentang agama, kejujuran ritual, tidak ada kesadaran. Apalagi kalau menganggap, ya kenapa Kang Firman sholat kewajiban. Apa Kang Firman wajib itu? Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Itu sudah digerakkan oleh reward and punishment. Berarti bukan kesadaran dong. Yang dilakukan aja bukan kesadaran. Bagaimana bisa mencapai kesadaran? Yes. Dia melakukan aja tidak sadar gitu. Dan semua orang kalau ditanya, jarang sekali ya menjawab kenapa Anda melaksanakan agama, pasti jawabannya kewajiban. Kewajiban itu ada unsur paksaan. Padahal di agama dibilang la ikraha fiddin. Jadi kenapa Tuhan bilang tidak ada paksaan loh dalam agama? Artinya agama itu murni harus dari kesadaran diri. Memang ingin kembali ke sifat alami dirinya gitu. Ini malah sibuk ngurusi baju. Maaf ya. Tiap hari ganti sorban. Biar disebut sorbannya banyak. Padahal dia mah Kang Haji, sorban palit. Kaci mandiri. Oke. Palit sorbannya juga. Tahu nggak sorban? Sorban itu dulu cara makainya bukan begitu. Ya, pernah saya tanya sama guru saya. Ya, guru saya Kiai Kang Firman, salah satunya. Pak Kiai, kenapa kalau Kiai pakai sorban? Guru saya langsung bilang, dibuka sorbannya dia, kemudian diikatkan ke leher saya, kemudian saya digusur gitu. Ini sorban harusnya gini Pak, cara makainya. Oh gitu. Jadi salah ya kalau sorban di sini. Ya, itu guru saya dulu begitu. Ya. Jadi saya diikat sama sorbannya beliau, Diseret. kemudian gini, seret. Bahkan ujungnya, coba kamu pegang, tangan saya gini, pegang saya. Berdiri. Jadi saya dituntun oleh tangan saya sendiri. Oh, ini sorban. Oh, sorban itu sebetulnya untuk membebaskan kemalasan, membebaskan sifat kita yang ada di zona nyaman supaya hijrah. Dulu pakai sorban gitu. Jadi kalau kalian mau pakai sorban boleh, saya izinkan. Tapi gitu ya, diiketin kemudian digini. Nah. Oleh tanganmu sendiri, tangan. Sama tangan sendiri, jangan sama orang lain. Kalau sama orang lain nggak sadar. Kalau sama tangan sendiri, berarti kita sedang bersikap keras pada diri sendiri supaya semesta lunak pada diri kita. Karena orang yang bersikap lunak pada diri sendiri, suatu saat semesta akan jadi keras pada diri kita. Yes. Gitu ya. Jadi saya dulu waktu kecil ya ingin merubah nasib saya, ingin merubah nasib keluarga gitu. Malam-malam ya, kalau saya diajak sama teman-teman suka ngumpul lah malu di kampung di pos ronda, kemudian ada tembakau, kemudian daun enau tuh yang kering, ya pada itu saya nggak pernah ikut. Karena saya ingin kembali ke fitrah. Saya ingin menolong keluarga saya, diri saya sendiri gitu. Makanya kalau orang lain itu kalau malam ya disuruh bangun sama orang tua, kalau saya disuruh tidur. Karena nggak tidur. Saya kalau belum ngerti itu nggak bisa tidur. Beda dengan Bapak Ibu ya, kalau nggak ngerti tidur tambah nyenyak ya. Oke. Ngeri nggak ini? Agama bisa nggak membangun kesadaran? Bisa. Asal ritualnya berfokus pada makna. Nah kita menjalankan ritual nyaris tanpa ada makna. Akibatnya apa? Ya kayak robot aja, menjalankan sesuatu secara mekanis. Apakah itu bisa membangun kesadaran? Enggak. Contoh gini, pernah nggak Bapak Ibu jujur? Ini, sholat itu katanya harus mengingat Allah ya Kang Firman? Betul ya. Tadi saya sholat malah ngingat bacaan. Ini pengalaman saya. Kok saya malah sholat ngingat bacaan? Kan harusnya sholat mengingat Allah. Saya gitu.
Terus ingat Allahnya kapan? Karena saya dulu terus terang Kang Firman kalau sholat itu, oh ya ingat bacaan. Kalau nggak ingat kan nggak bisa dibaca. Jadi saya ingat aja, dihafalin. Ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati. Itu ingat bacaan. Dan saya waktu itu merasa sudah sholat. Tapi di kejujuran saya sudah sholat. Dari kecil Kang Firman saya, rajin banget sholat. Tapi saya pada titik tertentu ada kesadaran di sini. Kok saya ingat bacaan, bukan ingat Allah. Terus ingat Allahnya kapan gitu? Coba Bapak Ibu yang ingat bacaan ya, kan merasa sudah sholat. Tapi karena ini sudah masuk di kebohongan kolektif tadi itu, seolah-olah itu ya udah, yang penting perbaiki malah bacaannya, panjang pendeknya, betul nggak? Dan kita merasa itu sudah sholat. Padahal sholat itu kan kata Quran mengingat Allah. Aqimis sholata li dzikri. Puasa, haji, banyak makna di situ tuh. Banyak. Coba Bapak Ibu, pernah nggak meneliti apa sih maknanya takbiratul ihram? Kenapa harus ngangkat kedua tangan? Sampai mana sih kedua tangan itu? Hati-hati itu loh. Kalian mah yang penting orang lain ngangkat aja kan? Allahu Akbar gitu kan? Itu hati-hati. Kalau lihat orang berilmu atau tidak, lihat dari gerakan takbiratul ihramnya. Itu bisa dibedakan di situ. Jadi di gerakan sholat itu, makna. Maka Nabi Muhammad sampai bilang, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Kalau kita bisa menangkap makna di gerakan sholat, itu bisa menyampaikan kita pada pertemuan. Dan itu syarat dengan makna. Apalagi haji ya. Muterin Ka'bah 7 putaran. Kenapa 7 bukan 8? Kenapa ke kiri bukan ke kanan? Ya toh? Kenapa mulainya dari Hajar Aswad? Harus lewat Multajam, pintu Ka'bah, Makom Ibrahim, Hijr Ismail, Rukun Yamani, baru kembali lagi ke Hajar Aswad. Kenapa? Kenapa lingkaran? Bukan kotak kan? Ka'bah kotak, tapi ngelilinginnya nggak kotak, lingkaran. Itu kalau dibongkar maknanya. Akhirnya kita bisa mencapai pertemuan itu. Ketika pertemuan itu dicapai, disitulah kesadaran muncul. Alami Kang Firman. Tidak usah mencari kesadaran. Begitu kita sudah sampai kepada yang maha sadar, kita lenyapkan diri kita pada yang maha sadar, kesadaran kita tuh menjadi kesadarannya. Otomatis. Itu yang namanya sibgot Allah. Kita dapat celupan Allah. Apakah gelap bisa menyebabkan seseorang pada kesadaran? Bisa. Kadang-kadang gelap yang menyebabkan adanya cahaya. Ya, betul. Kadang-kadang kesalahan yang menyebabkan adanya kebenaran. Kadang-kadang kegagalan yang membuat kita jadi sukses. Jadi ketika melewati jalan itu, tenang aja. Yang penting jujur. Nah ingat ya, kan kuncinya saya bilang yang penting jujur. Pokoknya semua yang jalan 8 miliar itu masing-masing unik, masing-masing punya jalan sendiri-sendiri. Kalau saya bilang jalan kamu ada 8 miliar, artinya kamu jangan usil sama jalan orang lain. Sudah, sekarang berhenti membanding-bandingkan, jangan jadi orang lain, capek. Betul aja. Udah jadi diri sendiri. Bukan aja. berarti artinya kan penyeragaman terkait syariat itu mah bukan kaitan yang ini yang maksudnya. Bukan ya. Kalau penyeragam syariat, misalkan sholat, imam takbir itu kebersamaan ya. Kita harus begitu. Tetapi walaupun seragam gerakannya, tetapi perjalanan spiritual kita di situ sendiri-sendiri loh. Jadi perjalanan spiritualnya ya, betul. Sendiri-sendiri tidak sama ya. Sejumlah orang di masjid ada yang mikirin restoran, ada yang mikirin buka puasa, cicilan, macam-macam itu. Perjalanannya lain-lain. Okay. Tapi jujur yang penting. Apapun perjalanan kamu ketika sedang sholat, yang penting jujur. Loh tadi sholat sampai salam saya malah di toko baju. Nah itu kalau udah muncul gitu aja, itu sudah inisiasi namanya, titik awal. Tetapi yang sombong malah justru mikirin orang lain yang nggak sholat. Kasihan ya orang itu.
gak sholat. Subhanallah. Subhanallah. Lihat saya. Tepat waktu berjamaah. Gitu ya. Padahal dia tidak pernah menyadari sebenarnya sholat saya hasilnya apa. Terus saya dapat mana apa dari sholat. Betul nggak? Apa yang bisa saya bawa ke dalam kehidupan dari sholat saya? Gitu kan? Apa sih korelasi sholat dengan rumah tangga? Apa sih korelasi sholat dengan mendidik anak? Oke. Apa sih korelasi sholat dengan alam? Jauh-jauh. Apakah sholat saya bisa menyelamatkan anak saya, istri saya, diri Itu. saya? Wah, jauh. Ya itu. Gitu. Wah, apalagi kalau bisa. Kan kata Nabi, kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Apalagi gimana sholat saya bisa menjaga saya dan keluarga saya dari api neraka. Ini habis sholat ngomongin orang. Neraka kan? Dibawa apinya ke dalam. Iya di bawah. Habis sholat marah-marah karena ada sesuatu yang tidak disukai. Oke. Ya, itu. Makanya kalau ada yang tidak disukai, buru-buru ingat sama ayat ini. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, tapi itu amat baik. Udah, belajar tinggal dengan sabar di situasi yang tidak nyaman. Karena di sana Allah sudah menunggu saya. Baik, tepuk tangan para sahabat sebentar. Itu. Ayah ada begini. Mencermati ayat yang ini. Al-Baqarah 216 ini. Barangkali apa yang kamu sukai itu racun. Barangkali yang tidak disukai itu juga baik bagimu. Nah, ada pemikiran nih dari teman-teman. Apakah sesuatu yang baik atau sesuatu yang kita sukai dan sesuatu yang kita tidak sukai itu apakah itu skenario Allah untuk ke kita, untuk menggiring kita ke Allah atau bukan? Ya. Semua yang datang dalam kehidupan kita, sekali lagi yang menarik adalah kita. Bukan dihadirkan oleh Allah. Allah adalah sang kehadiran. Allah sang keberadaan. Hati-hati ini memahaminya. Karena nanti bisa jadi ya bilang kejahatan dari Allah ntar. Padahal kejahatan itu cuman ketiadaan Allah aja. Kejahatan itu hadir karena ketiadaan Allah sebetulnya. Sakit itu hadir karena ketiadaan sehat. Gelap itu hadir karena ketiadaan terang. Memahaminya harus begitu. Jadi Allah sang kehadiran kan sudah bilang, aku bergantung sangkaan kamu. Problemnya di mana? Di sangkaan. Sangkaan produk siapa? Produk dari pikiran dan perasaan. Berarti pikiran dan perasaan magnet bukan? Magnet. Terserah itu mau mengirim resep apa nih ke semesta ini. Ya kan? Nah, pikiran dan perasaan itu magnet yang menarik, yang sefrekuensi. Akhirnya yang datang kepada kita itu yang satu frekuensi. Nah, kenapa datang? Itu pertanyaannya, ya. Nah, ketika ada yang datang pada kita, pasti kita akan menilai. Dianalisis oleh siapa? Oleh pikiran. Dan pikiran itu senangnya menganalisis. Betul nggak? Benar salah, baik buruk, menyenangkan tidak menyenangkan. Kan sebetulnya itu bukan dari objeknya. Ingat ya, salah benar di objeknya atau di pikiran? Di pikiran. Senang tidak senang di objeknya atau di pikiran? Di pikiran. Betul nggak? Iya. Ingat itu, objeknya sendiri kalau sudah hadir itu kebenaran. Terima, itu jalan. Ya. Dan kita yang menariknya harus tanggung jawab. Lah kita udah bikin surat undangan, tamu sudah datang, kita lari. Itu akibat surat undangan kita. Dan kalau sudah ada, belajar bertanggung jawab sama yang datang itu. Tetapi tidak usah di pertanyaan mengapa ini datang. Tinggal pesan apa. Oh, kok yang datang orang-orang seperti ini ya. Oh, ternyata energi saya masih sefrekuensi dengan dia. Kejujuran itu. Kejujuran. Oke. Saya ingin yang datang bukan yang begini, ya. Nah, ingin yang membuat saya tercerahkan, kata-katanya menyemangatkan, gitu kan? Nah, kita kan harus naik kelas dulu. Naik dulu frekuensi pikiran dan perasaan kita, karena pikiran dan perasaan kan energi. Oke. Nah, ketika naik, getaran yang dipancarkan lain lagi, gelombangnya yang lagi. Nanti yang datang udah lain lagi. Yang datang udah lain lagi. Yang datang udah lain lagi. Terus kita mengalami fase. Itu fase menuju kepada kesadaran. Jadi kesadaran itu tidak instan. Ya, kesadaran tidak instan.
Itu semua berproses. Makanya kesadaran tidak mungkin dicapai lewat baca buku. Kesadaran tidak mungkin dicapai lewat kajian. Ingat ya, ini kajian bukan sedang mengajarkan kesadaran, hanya peta jalan menuju kesadaran. Kesadarannya didapat dari pengalaman pribadi nanti kalau ngejalanin hidup. Kesadaran dari situ, bukan dari sini. Wih, tadi saya ikut kajian. Kajian apa? Kesadaran. Sadar nggak kamu? Nggak tahu. Nggak tahu. Baru terinspirasi untuk jadi orang sadar. Ingat ya, kajian ini baru menginspirasi supaya jadi orang sadar. Bukan menyadarkan kamu. Kamu tuh belum sadar. Karena kesadaran itu muncul harus dari pengalaman. Dan kesadaran tidak bisa diperoleh dengan cara meniru. Maksudnya gimana ya? Ya, meniru-niru orang. Kelihatan orang sadar, kita pura-pura sadar. Nggak bisa. Kan jalannya beda. Kesadaran yang dicapai seseorang, ya, jalannya beda dengan kesadaran yang akan dicapai oleh saya. Saya bukan jadi dia, harus jadi diri saya sendiri. Karena jalan sadar saya, lewat saya. Tidak sama dengan dia. Bahkan jalan sukses saja tidak sama. Kan si Henry Ford yang punya mobil Ford itu pernah bilang, aku sudah di puncak kekayaanku. Dan aku sudah di puncak hidup yang aku dambakan. Tetapi kalian jangan coba-coba ikut jalan suksesku. Karena jalan suksesku hanya untuk aku. Aku juga tidak pernah mengikuti jalan sukses orang lain. Aku menjadi diriku aja. Gitu. Kalau Anda coba-coba mengikuti jalanku, jalan sukses, Anda tidak akan sukses sesukses aku. Karena kamu akan mencapai sukses dengan jalanmu sendiri. Nah, ini problem besar. Karena kita dari kecil dibentuk untuk menjadi orang lain. Betul. Ya. Makanya tempat yang paling berbahaya untuk kelahiran kita, itu adalah tempat di mana kita dilahirkan. Jadi begini Ayah, mungkin. Bukankah memang ada hadis ya, mengikuti misalnya wasunnatan Nabi gitu kan, mengikuti Allah, Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mengikuti itu sampai diikuti cara dia makan, misalnya mohon maaf gitu Ayah, cara dia berpakaian, cara dia berbicara, bukankah itu juga jalan kesadaran? Mungkin Ayah? Ya. Itu yang dimaksud bukan? Bukan. Atau Rasul yang ada di Iya, betul. Gitu. Jadi sebetulnya kan tadi 8 miliar jalan. Ya. Nabi Muhammad sukses menjadi pribadi yang kembali ke sifat alaminya karena beliau punya jalan sendiri. Lahir aja beda kan? Saya lahir, waktu lahir ibu bapak saya masih hidup. Waktu Nabi Muhammad lahir, ayahnya udah nggak ada. Udah beda lagi jalannya. Saya sampai besar, ibu saya masih ada. Memang jalan saya harus didampingi ibu. Nabi Muhammad tidak perlu didampingi ibu. Bahkan ibunya waktu beliau udah lahir meninggal. Kan beda. Kan beda kan? Kang Firman dengan saya udah beda. Terus kenapa saya harus jadi Kang Firman? Betul. Ya kan? Ya sudah. Nah, terus yang diikuti dari Nabi Muhammad apa? Kan jelas di Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Supaya kamu bisa ingat Allah banyak-banyak, maka kamu harus mengikuti uswatun hasanahnya Nabi. Apa itu? Cara, metode yang standar. Ini yang standar. Ingat ya. Jadi kurikulum itu adalah ya pengetahuan minimal yang standar. Dan tidak boleh semua anak harus jadi kurikulum. Itu supaya semua ikut belajar. Nanti di kelas guru harus melayani keragaman. Walaupun kurikulumnya sama. Nah, seorang Rasul itu mengetahui keragaman dari muridnya. Makanya Nabi Muhammad, ya, coba perhatikan, ketika ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, ketika Isra Mi'raj, apakah engkau bertemu Tuhan? Tidak Aisyah, tidak. Tapi ditanya oleh Ibnu Abbas, yang sudah dewasa spiritualnya, ya Rasulullah, apakah engkau bertemu Tuhan saat Mi'raj? Yes, aku bertemu Tuhan. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, Nabi Muhammad pingplan? Karena beliau sedang menjadi seorang guru yang memahami keragaman. Oke. Siti Aisyah belum cukup untuk berbicara tentang konsep pertemuan, masih terlalu kecil saat itu. Ibnu Abbas memang sudah levelnya dia.
Berbicara dua hal yang berbeda bukan berarti kebohongan. Itu metodologi, itu namanya didaktik metodik. Karena beliau sudah mengerti keragaman. Tadi ada yang menarik, melayani keragaman, bukan memaksakan persamaan ya, Nah, harus disamakan gitu. yang terjadi, apa yang terjadi di dunia pendidikan? Anak dikasih seragam yang sama. Lalu anak diperlakukan sama, harus mencapai hasil yang sama. Padahal udah jelas beda. Golongan darahnya beda, tipe otaknya beda. Bayangkan. Guru tidak mau memahami itu. Yang penting, kalau dia guru matematika, semua harus mencapai ketuntasan minimal matematika. Apa kabar? Gimana kalau anak tidak suka matematik? Memang dia dipersiapkan bukan menjadi ahli matematik. Malah gurunya memaksa anak harus seperti dia. Udah melanggar hukum alam itu. Henry Ford aja tidak memaksa seluruh orang Amerika jadi dia. Bahkan melarang, kamu jangan mengikuti jalanku, karena jalanku buat aku. Ini harus dipahami nih, tentang keragaman ini. Kalau kita tahu keragaman, maka kita jadi menghormati perbedaan. Bahkan bisa menghargai. Jadi tidak ada lagi ya hukum menghukum orang. Ya, ini sesat, ini salah, ini apa-apaan. Setiap orang juga beda jalannya. Jadi ada standar minimal, Kang Firman. Ada standar minimal. Tapi standar minimal itu berlaku untuk umum. Tapi dalam perjalanannya kita harus memahami keragaman. Keragaman. Kan ada tuh, ya saya punya jamaah. Saya ajarin doa, susah ingat. Tapi cepat lupa. Kan saya perlu waktu lebih banyak loh melayani dia. Dan saya tidak bisa, kemudian dia harus seperti yang lain. Gak bisa begini, kamu tuh gimana sih? Gak bisa. Lain emang begitu. Jadi untuk mencapai hasil yang sama, dia harus diberi waktu yang berbeda. Nah, pemahaman terhadap orang yang beragam itu yang paling penting. Dan kita memaksa semua orang di waktu yang sama harus mencapai hasil yang sama. Padahal backgroundnya aja udah berbeda. Nah, akhirnya sistem pendidikan kita begitu sudah lulus sama sekali tidak menghormati keragaman itu. Tepuk tangan, teman-teman. Baik, Ayah, saya buka pertanyaan boleh? Boleh, Ayah? boleh. Boleh saya buka pertanyaan barangkali di teman-teman Silakan. di studio. Boleh, silakan Bapak. Sahabat di TikTok juga boleh bertanya melalui kolom komentar ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Acil ya. Ini ya mau bertanya gini, perjalanan menuju kesadaran tak terlalu terang, Tidak selalu. tidak selalu terang. Yes. Nah, kesadaran di sini kan ada yang tahu nama, tidak tahu barang. Okay. Mungkin saja tahu barang, tidak tahu nama. Yes. Nah, di sini kesadaran ada hubungan dengan Sidratul Muntaha itu ya. Iya. Apakah sekarang Sidratul Muntaha itu ini atau bukan gitu kan? Iya. Atau ada nama lain? Oke. Yaitu ruang kosong tadi. Baik, baik. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat cerdas, ya. Jadi kalau di Quran itu ada istilah Sidratil Muntaha, ya. Tempat di mana Nabi Muhammad menemukan kebenaran. Maka dikatakan gini ayatnya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha. Jadi ketika Nabi Muhammad itu bermuwajahah, bertemu, melenyapkan diri, fana, aku yang kecil dalam aku yang besar itu terjadi di puncaknya kesadaran. Jadi kesadaran ini yang saya bicarakan itu memang berlapis-lapis. Tetapi akhirnya mencapai puncaknya kesadaran. Apa sih puncaknya kesadaran? Puncaknya kesadaran itu manakala dua lenyap dalam satu. Ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mau sadar, ya, lewat napas juga kita bisa mencapai kesadaran itu. Makanya latihan kesadaran di samping dengan kehidupan ini juga ada yang lewat keheningan, lewat nafas. Makanya ada yang bergerak cepat, bergerak lambat. Ya nggak usah dipikirkan.
Ya, saya punya komunitas, tiap orang juga tidak mesti sama. Ya kan? Gitu. Jadi ketika kita sadar kemanapun kita memalingkan wajah, tidak ada lagi yang lain kecuali dia. Bahkan saya juga tidak ada. Itulah Sidratul Muntaha. Ya. Itulah. Betul. Nothingness, ketiadaan. Makanya nafas masuk innalillahi, nafas keluar wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan saya, nafas masuk hidup, nafas keluar mati. Sedangkan dia, sang kesadaran, tidak mengenal hidup dan mati, karena dia adalah keabadian. Apa sih yang abadi? Yang diam, yang kekal, tidak masuk, tidak keluar. Pikirkan ya. Tidak masuk, tidak keluar. Ya, pikirkan ya. Tidak masuk, tidak keluar. Nah itu. Paham ya? Kejawab ya? Nah itu, udah itu aja. Baik, Makanya tepuk tangan saya sering bilang kesadaran itu ada di antara jeda dua nafas. Yaitu. Tapi kalau saya bilang kesadaran itu adanya di ujung hidung, di antara dua nafas, nanti takutnya kesadaran ada di sini. Saya nggak nunjuk ke sini, karena ada guru yang menunjuk ke sini, lalu muridnya salah kaprah. Oh, kesadaran di ujung hidung, gitu. Padahal ya di situ, ya, udah ngerti ya? Oke. Pokoknya tidak masuk, tidak keluar, ya, ngerti ya? Tidak masuk, tidak keluar, ya, itulah abadi. Tidak hidup, tidak mati. Abadi. Siap, Ayah. Baik, ada pertanyaan lagi di studio, teman-teman? Barangkali. Baik Ayah, ini Ayah pertanyaan dari teman-teman di mana, di live di TikTok. Ayah, bagaimana mengalihkan yang tadi? Sesuatu yang baik dan sesuatu yang tidak baik menurut pikirannya. Switch ke mode jujur tuh bagaimana pertamanya? Kata Ayah tadi, penting mah jujur aja, ada lagi tidak sadar mah boro-boro. Ayah katanya, benci mah benci, geuleuh mah geuleuh, suka mah. Gitu tah. Ya. Memang perlu latihan bahwa saya bukanlah si pemikir. Saya adalah pemerhati bagi si pemikir. Perlu tuh latihan itu. Ketika kita mengidentifikasi diri sebagai si pemikir, maka kita sudah terombang-ambing oleh pikiran kita sendiri. Pikiran kerjanya selalu menganalisa, menjustifikasi, ya kan? Benar salah, baik buruk. Padahal sesuatu disebut benar oleh Kang Firman. Dengan pikiran Kang Firman, belum tentu benar oleh pikiran Pak Dedi. Ya, betul Ayah. Ya kan? Betul. Berarti benar salah itu relatif dong. Tergantung si penilai, si pengamat. Betul nggak? Ya. Tetapi ketika kita menyadari bahwa tidak ada peristiwa di semesta ini yang hadir tanpa kehadirannya. Betul nggak? Berarti semua ini sebetulnya adalah kebenaran. Makanya benar salah itu harus dilampaui supaya memasuki kebenaran. Nah, ketika kita sudah memasuki kebenaran itu, kita tidak lagi terpengaruh oleh objeknya. Ya kan? Tapi kita udah mulai menarik, melihat objek dengan sudut pandang yang benar. Ya kan? Ya. Kalau ini adalah kebenaran, berarti kebenaran ini ayat dong. Kalau ini ayat, berarti ada pesan dong. Ya. Kalau ada pesan, berarti apa sih pesannya? Makanya orang bisa sadar kalau dalam dirinya itu memperbanyak pertanyaan. Pertanyaan itu bisa meningkatkan kesadaran. Ya, orang yang tidak pernah bertanya, coba nggak sadar-sadar. Karena dia tidak pernah memicu dirinya, ya, untuk bertransisi. Dan pertanyaan itu membuat kita bertransisi. Makanya pertanyaan itu merupakan keterampilan hidup. Ingat tuh, bertanya itu keterampilan. Salah satu hidup itu supaya hidup harus punya keterampilan. Salah satu keterampilan hidup bertanya loh. Coba dulu Bapak Ibu bikin skripsi, bikin tesis, bikin disertasi. Kan harus ada rumusan masalah. Betul nggak? Kalau nggak ada rumusan masalah,
Tidak ada tuh skripsi, tesis, disertasi enggak. Karena skripsi, tesis, disertasi isinya kan mau memecahkan masalah. Dan untuk bisa memecahkan masalah, masalahnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Misalkan pertanyaannya, faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya maling dengan frekuensi hujan. Nah, itu kan pertanyaan. Betul nggak? Masalah kan? Dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Jadi yang mau diteliti apa? Nanti diteliti ini. Ketika hujan makin banyak, coba Motor hilang banyak. motor nggak? hilang tambah banyak kan. Itu bisa ada korelasi itu. Ya, nanti diteliti lagi lebih dalam lagi. Oh iya, karena kalau lagi hujan, ternyata air hujan yang begitu banyak, orang juga malas keluar, kan gitu, ya? Waspada hilang. Nah, itu kan penelitian. Coba, ya, kan penelitian itu sebetulnya adalah menjawab pertanyaan. Dan pertanyaannya dirumuskan dulu. Keterampilan kan? Dan tidak ada penemuan di semesta ini kalau tidak ada pertanyaan. Kan pertanyaan kenapa ini ada mic? Kan pertanyaannya gimana caranya supaya suaranya Saiful didengar oleh banyak orang di ruangan? Pertanyaan bukan itu? Pertanyaan. Lalu pertanyaan itu menyimbolkan suatu activity. Lalu orang mencipta gimana caranya mengeraskan suara. Itu baru jawaban permukaan. Gimana rangkaian elektroniknya supaya kalau suara yang masuk itu bisa di amplifier, bisa dikalikan berlipat-lipat sehingga intensitasnya meningkat. Oh, berarti harus bikin rangkaian elektronik. Apa saja komponennya? Oh, udah mulai itu. Oh, harus ada resistor, transistor, kapasitor, ya, harus ada induktor. Nah, spesifikasinya seperti apa? Gitu. Kan jadi banyak tuh. Betul nggak? Pertanyaan itu keterampilan hidup. Makanya saya bisa terampil hidup itu dengan banyak bertanya. Siap, Dan itu Pak. ujung-ujung membangun kesadaran juga. Keren ya sebetulnya hidup itu. Menakjubkan nggak hidup itu? Menakjubkan ayah. Menakjubkan. Masih ada nggak yang belum bisa melihat hidup itu tidak menakjubkan? Bisa ada. Pasti ya, karena nggak sadar. Oke. Ayah, ada yang bertanya gini, membedakan pikiran dan kesadaran, apakah letaknya sama atau barangnya sama atau tidak? Pikiran dan kesadaran. Pikiran itu ombak lah. Kesadaran itu laut yang luas. Jadi pikiran itu hanya bagian kecil aja dari kesadaran. Itu aja. Tapi kalau laut itu nggak ada ombak, nggak ada yang nonton. Makanya laut itu membusuk kalau nggak ada ombak. Makanya supaya kelihatan hidup ini banyak ombaknya, supaya jadi dinamis, maka dibuatlah namanya pikiran, gitu ya. Tetapi sebetulnya diri kita bukan pikiran itu. Laut. Makanya laut itu dalam, tenang, ya kan? Gitu. Tetapi tidak ada ombak kalau tidak ada kesadaran. Ingat ya. Makanya ada seorang ahli fisika namanya Roger Penrose. Dia menciptakan suatu teori di mana ya bukan pikiran yang menghasilkan kesadaran, tapi kesadaran itulah yang menghasilkan pikiran. Jadi pikiran itu hanya salah satu aspek dari kesadaran. Jadi teorinya Roger Penrose itu ahli fisika ini ya, Kang Firman. Makanya orang fisika tuh hebat-hebat. Yang hebat maksudnya, yang nggak hebat juga banyak. Jadi dia itu meneliti, ternyata dulu orang berpikir bahwa kesadaran itu adalah produk dari sel-sel neuron yang berinteraksi dalam suatu rangkaian elektronik yang kompleks. Ternyata tidak begitu. Justru sel neuron itu bisa punya interaksi karena ada kesadaran. Makanya dia mengatakan yang disebut dengan teori kuantumnya itu namanya kuantum kesadaran. Jadi bahwa kesadaran itu ya memang sesuatu yang abadi dan kesadaran itu tetap ada walaupun seseorang hidup mati. Tetapi kesadaran seseorang itu akan menjadi ketika seorang itu mati, maka dia kesadaran terakhir saat dia mati menjadi kesadaran awal saat dia hidup lagi. Jadi kesadaran terus seperti itu. Jadi oleh karena itu maka tidak usah takut mati, ya, karena yang mati itu yang pernah mati. Paham ya?
Yang hidup tidak akan mati. Ulangi ya, yang bisa mati itu yang pernah mati. Cuman karena terhidupi oleh yang hidup, maka kelihatan aja hidup. Tapi ketika yang hidupnya memandang tempat hidupnya tidak layak pakai, yang hidup pergi. Nah, jadi mati itu cuman ya yang hidup memandang tidak layak untuk tinggal di tempat itu. Makanya karena dia asalnya mati, tidak terhidupi lagi, disebut mati. Jadi yang bisa mati cuman yang pernah mati. Yang hidup tidak pernah mati. Karena kita selama ini kan mengatakan, oh asalnya kita hidup nanti akan mati. Gimana sih yang hidup bisa mati? Yang hidup hidup terus. Yang bisa mati yang pernah mati. Siap. Ingat itu. Ayah, ini ada pertanyaan menarik terkait mumpung Ramadan katanya ya, dan berhubungan dengan apa tema ini. Saya belum memahami Idul Fitri yang dimaksud fitrah tadi. Tapi saya juga ingin belajar jujur katanya, karena ya oke, karena saya tidak tahu gitu loh. Fitrahnya yang disebut Allah itu, yang disebut apakah itu benar Asmaul Husna ya, satu itu. Yang kedua, lalu kemudian di malam ganjil nuzulul Quran, malam Lailatul Qadar, kaitannya dengan Idul Fitri, mohon dijelaskan Ata Ayah. Itu yang tadi Asmaul Husna dan Lailatul Qadar. Jadi gini, Asmaul Husna itu kan salah satu aspek, karena Allah ingin dikenal, maka mengenalkan asma'nya. Jadi Allah sendiri yang mengenalkan. Makanya di Quran Allah mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, ya, sampai As-Sobur. Itu kan sebetulnya beliau sendiri lewat wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad mengenalkan dirinya kalau beliau itu punya sifat yang seperti itu. Lalu untuk apa beliau mengenalkan sifat itu? Ya untuk dikenal, ya toh? Nah kita pun harus mengenal. Karena ruhku itu bagian dari dirinya beliau, berarti sebetulnya sifat itu harusnya juga dikenal dan ada pada diri kita. Mau nggak kita disebut pencipta? Mau? Bingung. Masa nggak mau? Takut melangkahi Tuhan ya, kalian Oh pasti takut. Gitu. Kita disebut pencipta kalau kita itu punya ciptaan, punya karya. Bikin lagu, bikin buku, bikin kursi, level kita aja. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Ini kan ciptaan Allah katanya. Ini menjadi wah takut. Iya, karena kita ini udah ya itu tadi tidak sadar gitu. Ya, mau nggak kita disebut pengasih? Mau. Maka dihadirkan oleh Allah orang-orang yang membenci, gitu, untuk sadar bahwa di dalam diri kita ada sifat potensi pengasih. Itu enggak? Mau nggak disebut al-wasi, bahwa kita ini luas, ya kan? Dihadirkan berbagai peristiwa supaya saat kita mengambil keputusan luas. Kan semua itu dalam hidup ini diadakan dalam rangka untuk membangkitkan sifat-sifat asma-asma itu ada loh pada diri kamu. Jadi nama Allah itu bukan 99. Tidak bisa dibatasi. Ya Allahnya tanpa batas. Tapi udahlah, tahu yang 99 juga bagi kamu udah bagus gitu. Lah kita kan Ar-Rahman nggak punya, Ar-Rahim nggak punya, Al-Malik teboganan naon, betul nggak? Al-Qudus hidup kotor mulu, betul nggak? Mikir kotor, hati kotor, ngomong kotor, gimana disebut Al-Qudus? Dan As-Sobur apalagi. Sebenarnya itu tuh untuk mengingatkan. Makanya kenali dirimu, maka kamu akan kenali Tuhan, akan kenal pada Tuhan. Yang kecil aja itu, ya. Nah, kemudian kaitannya tadi dengan nuzulul Quran, dengan Lailatul Qadar. Nah, ini kan rancu sekali. Nuzulul Quran tuh 17. 17 tuh angka keramat loh di Islam. Dan 17 itu ternyata jumlah rakaat sholat. Ya kan? Ada kaitan loh rakaat sholat yang 17 itu dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran turunnya Al-Quran. Apa sih Al-Quran? Al-Quran secara syariat yaitu yang bisa dibaca, ada tulisan Arabnya. Tapi Al-Quran secara hakikat itu adalah kitab. Dan kitab itu turun pada semua nabi dan rasul. Maka Nabi Muhammad waktu itu belum ada Quran, tapi sudah bilang, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab enggak meragukan lagi.
Jadi kitab itu sebenarnya asal muasalnya Al-Quran yang jauh lebih tinggi. Ya, jadi kitab yang sesungguhnya itu adalah ya dia juga, ya dia ketika bertajalli pada Nabi itulah kitab sejati. Dan ketika bertajalli menimbulkan pemahaman kemudian disampaikan karena untuk kepentingan publik maka jadilah dalam bentuk tulisan. Betul. Jadi Nah. kebenaran-kebenaran tadi tuh yang tadi kitab tuh ayah. Ya betul. Nah, terus Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam yang ditentukan. Mau nggak kita ketiban tajallinya Allah dalam diri? Mau nggak? Gitu. Kalau mau ya tentukan oleh kamu sendiri. Mau kapan? Silahkan. Tetapi syaratnya apa? Syaratnya harus ganjil. Tahu? Jadi kamu sudah tidak menilai lagi ini benar, ini salah. Semua adalah kebenaran, ganjil. Ini senang, ini tidak senang. Karena ini kan produk pikiran. Semua yang terjadi, mau senang, mau tidak senang, terima, ambil pesannya, ganjil. Ketika kita mengganjilkan diri, melepaskan di dualitas, itulah Lailatul Qadar. Yang ditunggu setiap malam ganjil, Lailatul Qadar. Lilik Quran. Karena apa? Kan bingung, betul nggak? Ada yang puasa tanggal 18, ada puasa tanggal 19. Coba lihat itu. Nih, puasa tanggal 18, 19, 20, 21, 22. Ini apa nih? Bulan Februari. Betul? Februari. Harus digambar gini kalau kalian nggak ngerti nanti. Yang puasa tanggal 18, ini disebutnya tanggal 1. Ramadan. Betul nggak? Ini kan Februari, yang ini Ramadan. Ramadan sebagai bulan ya, Ramadan. Ada yang puasa tanggal 19. Nah, ini kan tanggal 1. Betul nggak? Nah, paham ya? Nah, yang puasa tanggal 18 ini jadi genap. Betul nggak? Nah, yang puasa tanggal 18 ini ganjil. Ini genap kan? Berarti ini ganjil. Ini kan ganjil. Betul nggak? Yang ini baru ganjil. Betul nggak? Nah, kemudian yang ini yang 19, yang 18 bilang ini genap. Ngerti maksud saya? Ya kan? Nah, yang ini, yang ganjil ini udah masuk genap, tapi ini baru ganjil. Nah, dia yang puasa tanggal 19, ini baru genap. Kata yang puasa tanggal 18, enggak, ini ganjil. Ya teh poena teh sarua. Jadi tanggal 19 itu kata sekelompok ganjil, kata sekelompok genap. Tanggal 20 kata kelompok ini genap, kata kelompok ini ganjil. Jadi yang menentukan ganjil genap teh saha? Manusia. Paham? Bingung Allah. Mau turun ganjil, kata ini genap. Betul nggak? Iya, makanya Allah nggak turun-turun. Bingung. Yang gini aja kadang-kadang nggak kepikir sama kita. Betul nggak? Terus tidak pernah berpikir sebenarnya ganjil genap itu apa? Kenapa di Quran sampai diulang-ulang? Wal fajr, walayalin asyr, wasyaf'i wal watar. Demi yang genap dan yang ganjil. Kenapa? Untuk munculnya fajar itu kamu harus bisa melampaui yang genap supaya kamu ganjil. Terus apa pentingnya? Ganjil itu apakah kondisi spiritual atau nama tanggal? Tanggal atau kondisi spiritual? Kondisi batin kita. Tidak umum. Kalau kita sudah bisa menerima semua yang terjadi dalam hidup ini, tidak ada benar salah, tidak ada baik buruk, semua adalah kebenaran. Yang terjadi, terjadilah kalau Allah mau, walaupun saya tidak suka. Itu kebenaran. Ketika kita melihat semuanya kebenaran, mulai nih melihat hidup itu indah. Hidup itu indah, menakjubkan. Kan hidup ini menjadi kacau balau karena begitu banyak penilaian. Iya betul ayah. Terlalu banyak judul. Gunung Galunggung meletus, dur.
rek panen terjadi musibah. Begitu kolam penuh dengan pasir, diganti baheula mah mujair, aya nama pasir. Dikeduk toh make beko, dijual ke Bandung ti Tasik. Geus beda deui tasik eta bilangna berkah. Dari satu kejadian yang sama. Betul nggak? Udah kejadian sama. Cek Allah teh maneh nu mere judul musibah, marehna. Jadi musibah dan berkah itu judul bukan? Judul. Buatan siapa? Tuh. Bagi Allah mah nggak ada musibah, nggak ada berkah. Yang ada kejadian. Kamu mau menilai berkah, mau musibah terserah. Up to you. Kumaha maneh we? Tah eta. Dan Allah mah tidak bilang musibah berkah, bilang kejadian, semua yang terjadi, terjadilah. Kan habis salat suka baca doa. Ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul jaddi milka jadu. Suka baca doa itu? Boro-boro baca salatna ge tara. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul jaddi minkal jadu. Ya Allah, jika Engkau mau, aku tidak bisa menahannya. Jika Engkau tidak mau, aku tidak bisa memaksanya. Yang terjadi, terjadilah. Gitu. Iya mana maca aku maca. Doa rezeki dina teh aya. Doa rezeki. Doa benghar. Itu teh doa teh maksudnya gini, ya. Kalau engkau mau, aku tidak bisa menahannya. Kalau engkau tidak mau, aku tidak bisa memaksanya. Yang terjadi, terjadilah. Itu doa dari Nabi Muhammad untuk kita supaya apa? Supaya kita sadar setiap habis sholat. Sudah, apapun yang terjadi, terjadilah. Di belakangnya ada Allah. Kamu mau atau kamu nggak mau, sudah. Itu maksudnya doa itu. Yang mau dibaca tiap sholat. Diperpanjang, sugaan dibacaan 7 kali, jadi tambah sadar. Datang ngerti. Tidak dicairkan dulu, tidak diendap. Kalau diendapkan kan jadi ngerti. Ya, saya dulu diajarkan gitu sama bapak saya. Kayak heula Pak. Itu doa naon? Baca we kumaneh tiap beres salat. Horeang maca. Saya baru baca doa itu setelah saya mengerti. Dan tidak diajarkan sama bapak saya. Dan bapak saya juga ngajarin doa, nggak ngerti. Pokoknya dibaca. Jadi gimana mau sadar? Saya coba. Untung saya sadar sendiri. Jadi saya baca, cari belajar bahasa Arab. Oh gitu. Itu sekarang dibacanya itu setiap ruang dan waktu oleh saya, bukan setiap sholat. Makanya bukan 5 waktu lagi saya, bahkan sudah tidak saya baca, tapi sudah menjadi sikap hidup. Ya, sudah menjadi kesadaran itu sendiri. Jadi kesadaran itu sendiri, karena saya sudah masuk di kesadaran itu. Jadi karena sudah masuk di kesadaran, saya sudah tidak terjebak lagi oleh senang tidak senang. Sudah tidak terjebak benar salah, baik buruk. Validasi. Semua yang terjadi, terjadilah. Ya sudah terjadi kan nggak bisa dirubah. Itu masa lalu. Tapi sudut pandang kita terhadap masa lalu bisa diubah. Kesadaran lagi. Makanya orang yang sudah masuk di kesadaran, dia sudah tidak butuh surga, tidak takut neraka. Dia tidak butuh validasi. Karena dia sudah kembali ke sifat alaminya. Yes. Sifat alaminya. Karena saya datang ke dunia itu harus membawa misi dan visinya dia. Gitu. Makanya sudah ditiupkan bagian dari dirinya kepada saya. Namanya ruhku. Karena ruhku itu bagian dari dirinya. Berarti saya harus membawa sifat-sifatnya. Kembali aja ke situ. Coba. Jujur aja ke sifat-sifat itu. Saya kira nggak akan ada orang masuk penjara. Dan orang yang masuk penjara itu, ketika dia melakukan tindakan itu yang menyebabkan dia masuk penjara, saya yakin dia itu sadar kalau dia itu melanggar sifat alaminya. Saya yakin. Cuman dia gak mau. Ya. Dia lebih suka ngikutin egonya daripada ngikutin Allah yang Maha sadar. Itu sebetulnya. Ya. Siap. Jadi sebetulnya kalau semua orang itu ikut dengan itu, ya hidupnya pasti baik-baik saja. Hidupnya tenang-tenang saja. Bagi dirinya ya. Iya, kan orang yang takut itu orang yang suka bikin kesalahan. Betul ya. Hanya saja mungkin
wajar mungkin jadi kita melihat ketika Nabi Muhammad sedang mengalami ganjil yang tadi dimaksud banyak disalahfahami oleh orang. Iya kan, sekarang kalau kita mau ngitung tadi itu, ya teh malam ganjil, cek iya genap. Cek Allah teh, aduh erek turun kumaha cek Allah. Terjadi cek Allah teh, eta para saya. Tuh Iya. kan yang menentukan ganjil genap itu kan manusia. Betul. Yang menentukan awal Ramadan kan manusia, bukan Allah. Terus Allah itu ngurus Ramadan yang mana? Allah tuh ngurus Ramadan yang hakikat. Ro-nya rahmatullah, mimnya ma'rifatullah, do-nya duyufullah, alifnya Allah, nu-nya nurullah. Nah itu mah urusan Allah. Tidak bisa itu manusia masuk ke situ. Makanya coba Ramadannya yang itu. Bahkan Ramadan itu 12 bulan. Kalau bagi saya. Kapan saya mau dapat rahmatnya Allah? Ya terserah saya. Kan Allah bilang, aku bergantung kamu. Kapan saya mau dapat mim ma'rifatullah? Ya terserah saya. Kapan saya mau jadi duyufullah, tamunya Allah? Ya terserah saya. Saya mau berkunjung ke Baitullah, kapan terserah saya. Baitullah yang sejati maksud saya. Iya. Saya mau mengenal Allah alif, ya terserah saya. Saya mau bersentuhan dengan nurullah, ya terserah saya. Makanya Lailatul Qadar tuh malam yang ditentukan. Siapa yang menentukan? Ya saya. Tapi tentukan dulu, pastikan kamu udah ganjil. Kalau kamu masih genap, Lailatul Qadar. Tepuk tangan para sahabat. Ayah, barangkali masih ada yang mau disampaikan. Sudah, saya jam 1 ini ada acara lagi. Saya harus berangkat dari Jelekong ini. Siap. Tapi kalau Kang Firman mau sampai jam 2 silakan. Terima kasih ayah, terima kasih. Baik para sahabat, aduh ya Allah, terima kasih pisan ayah guru, terima kasih. Para sahabat di studio dan para sahabat juga yang ada di live TikTok. Demikian juga berakhir acara Ngariksa pada episode kali ini. Minggu depan kita ada libur tidak ya? Sebelum hari raya. Oh nanti ada pengumuman. Nanti ada pengumuman ya para sahabat. Terima kasih tak terhingga untuk sahabat yang sudah hadir, juga para sahabat yang ada di live TikTok. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kajian Ngariksa ini. Yakin selalu bermanfaat, semoga senantiasa sehat, berbahagia selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.